Biasanya kalau awal-awal mondok itu seringnya nek mondok itu ya kadang-kadang gurung kerasan nangis. Liburan mulai pas balik karena wis ero nang jero iku pentingnya niat. Saat setelah liburan balik lagi ke pondok atau balik lagi ke asrama atau balik lagi ke tempat pengajaran, diniati untuk mencari ilmu, diniati untuk mengikuti sebagai orang yang thalibul ilmi, karena orang mencari ilmu itu juga termasuk salah satu sabilillah, jihad thalibul ilmi itu. Seorang yang meninggal dalam saat mencari ilmu itu juga merupakan masuk meninggal yang syahid. Makanya harus diawali saat mondok atau belajar, mau kuliah juga diniati kuliah di thalabul ilmi dan ridhoni pangeran, diniati seperti itu juga akan mendapat pahala yang kita dapatkan saat kita mencari ilmu. Karena thalabul ilmi sampai kapanpun, sampai mulai kita lahir sampai meninggal itu pasti kita mencari thalabul ilmi, mencari ilmu. Sampai tua pun juga mencari ilmu. Diniati saat kita mau kemanapun, tugas apapun, niat mencari ridhonya Allah, mencari ilmu, ya tugas menjadi nanti pengurus asrama, yuk diniati juga di situ asrama juga mencari ilmu. Ilmunya juga hanya sebuah agama saja, di situ ilmu juga salah satunya adalah saat kita ilmu adabiyah, karena Kanjeng Nabi juga salah satunya aja untuk menyempurnakan akhlak. Itu imam makarimal akhlak. Di pondok pesantren itu kelebihannya, di pondok pesantren yang dimiliki di kita itu tapi mengalami saat memang di situ susah masak bareng, saya senang masak bareng walaupun gak duwe masak bareng, tapi kebersamaan, rasa kemanusiaan itu yang diajarkan di pondok pesantren. Secara zahir juga belajar ikhtiar, baca kitab, baca pelajaran, baca buku. Secara batiniah, bagaimana batiniah itu dibelajari untuk bagaimana kita itu menghormati, baik itu menghormati teman sekamar, menghormati sesama, menghormati semuanya adalah makhluk Allah. Kemanusiaan itu yang diajarkan di pondok pesantren. Walaupun kadang-kadang gojol-gojolokan ya seperti itu, gojol-gojolokan, ketahanan fisik. Sampai ono itu mondok 3 tahun, sak ben teko nang pondok iku nangis. Mari mulai teko nang pondok nangis. Yo bosone gak kerasan, tapi sampai lulus. Iku yo ono sampai lulus, sampai 3 tahun iku ono. Berarti mari liburan balik nang pondok iku nangis. Ditakoki mboten kerasan, tapi jek sekolah, ngaji, sampai 3 tahun ngono terus. Akhirnya tapi mari lulus tok pondok, balik 3 tahun iku lulus kuliah, kangen ambek pondok. Ono maneh sing nang pondok iku gak gelem mulai-mulai. Kruwasan nang pondok ya ono. Sampai sing waktu saya mondok teman saya sampai sepuh, sampai menikah, ya sampai itu ya di pondok terus. Selanjutnya saat khidmah pada masyayikh, pada itu juga niatnya juga catat, bukan niatnya sekedar niat itu untuk supaya ide-ide ambe yai iku wis aku ide ambe yai ngono wae, aku merok derajatku merok tambah wis dihormati sing liya-liyane. Niate yo sing iso entuk hormati. Nek niate khidmah krana khidmah untuk ya tawasul, keberkahan, untuk mendapat suatu ilmu, ya tetap akan yang didapatkan itu salah satu khidmah. Dan itu kita juga banyak diajarkan terkait dengan adabiyah. Dan semua itu diawali dengan niat. Kalau niatnya waktu mondok hanya karena untuk aku mari mondok mulai iso mimpin tahlilan, ngaji, dianggap wong itu wis ketok wong alim pinter, ya iku sing dientukno. Ora itu ganjaran kok itu thalabul ilmi. Tapi nek mondok diniati untuk thalabul ilmi, karena itu merupakan kewajiban faridhatun ala kulli muslim wal muslimat, thalabul ilmi. Itu diniati thalabul ilmi, ridhone pangeran. Insyaallah ya sing didapatkan wis lebih-lebih dari itu. Ya wong nek dawe ya iku masaih kula niku nek thalabul ilmi itu orang mencari ilmu, orang ngamalno ilmu nih, ojo wedi kekurangan terkait dengan perkara dunya. Rizki pasti akan didapatkan min haisu layah tasib, tetap ono ikhtiare. Tetap ono usahane, tapi tidak akan kekurangan. Itu kelebihane. Kelebihane seorang yang niat memang thalabul ilmi. Banyak orang yang pintar, banyak orang ahli apapun juga, malah sekarang juga banyak orang yang ngaku-ngaku pintar,
Ya karena faktor YouTuber itu dan yang lain-lain itu ngaku-ngaku pintar, tapi yo kalau kemintar itu dia niatnya seperti apa? Niat karena untuk mencari kekayaan dia, ketenaran dia, itu secara tasawuf itu kayak menuhankan dirinya sendiri, itu gawat banget, malah gawat banget nuhano diri. Niatnya itu kan seperti itu. Kalau mamanya kita mau mengamalkan ilmu, ya insya Allah bismillah kita saling belajar. Kayak ngaji ngaten iki wis ngaji ini bukan krono aku wis iso maca terus jenengan maknani, itu mboten seperti itu. Itu padha belajar ya, kalau nggih belajar. Ya sakgurunge ngaji ya tetep mutolaah, ya sami-sami belajar ya. Wong sing ngamalno ilmune itu tidak akan berkurang. Kok sedekah. Saat kita ngaji, saat duwe ngaji, sedikit apapun bentuknya, saat nanti sudah ada di masyarakat kita mengamalkan ilmu kita juga akan bertambah ilmu kita. Kayak sedekah, nek yakin apapun kondisinya, sedekah nek setiap kali dilakukan walaupun itu hanya sedikit, pasti akan mendapatkan berlipat-lipat yang akan diberikan kepada kita. Jadi nggak ada khawatir, nggak ada alasan wong nggak ono jenenge sedekah itu. Kanjeng Nabi itu sudah dicontohkan sebagai manusia. Jangan melihat bahwa Kanjeng Nabi itu tidak hanya sekedar beliau adalah Nabi dan Rasul, tapi beliau juga adalah merupakan memberi contoh kepada kita, baik itu akhlak yang dilakukan beliau, bagaimana kasih sayang beliau terhadap sesama, jadi menghormati yang tua, juga memuliakan yang muda, saling menghargai yang muda. Itu yang diajarkan beliau. Gak tuwek sok metuwek sing nom yo kadang-kadang sing nom metuweki yo. Iku sing repot yo. Itu kadang semua itu dasarnya berawal daripada niat. Maka pentingnya niat seperti itu. Karena kalau hanya sekedar lahir apa yang dilakukan kita secara lahir, tapi dalam batinnya kita niatnya tidak. Karena apa yang istilahnya ada di dunia ini adalah apa yang semua diciptakan oleh Allah, tentunya niatnya dia niatnya apa yang setiap apa yang dilakukan bentuknya apapun niatnya karena Allah Ta'ala, menuruti perintah Allah Ta'ala. Gitu juga kalau niatnya mondok, wah nek mondok aku pinter kok pek mantu ya ini ninge, wah belum aja pinter kok ninge ae ben ketemu ambek ninge sing itu ambek guse. Padahal kadang-kadang ya gak keturutan kadang-kadang. Orang keturutan. Karena enggak keturutan. Kalau keturutan ya kalau pas nemane niatin jenengan manggolek ilmu marah-marah mak betutuk malah dipek mantu. Kalau niatin udah sing niati ngono kuwae golek ninge utawa golek guse ngono ya. Entuk akhire niate krono niat mondoke pengin dipek mantu ben ambek ninge wayu wah mbek ninge semare ngono guse sing ganteng ngono ambek guse. Entuk akhire entuk Gus siji entuk Gus Baster, siji ini entuk ning-ning-blung. Wes gak karu-karuan ya niat gak ditoto. Niate ngono mondok wis golek ilmu, noto ati, noto pikiran. Terutama yang paling penting adalah di pondok itu akhlak. Akhlak yang dapat diajarkan di pondok pesantren. Tidak hanya sekedar dibaca di buku-buku diajarkan hal kulibanin dan lain, tapi dipraktekkan juga secara tidak langsung saat kita bagaimana menghormati orang tua. Bagaimana saat berada dalam suatu pondok pesantren itu kita saling tolong menolong. Kadang-kadang ono siji koncone gak duwe klambi disili klambi. Nah, seperti itulah saling tolong menolong ada dalam pesantren. Itu juga salah satunya mendidik saat kelebihannya saat keluar dari pondok, ketahanan tidak hanya fisik, ketahanan batiniah menghadapi apapun itu kuat. Gua yakin sangat. Setiap orang pernah mondok itu saat keluar dari pondok pesantren, ketahanan batinnya lebih kuat dalam menghadapi apapun. Karena yang melihat kemarin kita memulai dengan bismillah, alhamdulillah sebelum ngaji kitab itu, saat keluar dari pondok, di pondok yang sudah diasah secara batinnya dan lahiriah, bagaimana kalau malam dibangunkan sholat, itu adalah suatu salik, salah satu salik beberapa wasilah untuk kita mencapai tujuan kita mendapat ridho Allah dan juga syafaat kanjeng Nabi. Amin amin amin. Dan di semua itu juga yang paling inti, yang kemudian inti adalah dengan niat. Makanya hadis pertama itu menjelaskan terkait niat. Baik dengan bismillah alhamdulillah kemarin, terus dengan dimulai dengan niat.
Itu juga setelah pondok keluar, Anda nanti kuliah atau langsung di masyarakat mondok lagi, tetap belajar, jangan sampai belajar itu terputus. Jangan sampai kapanpun apa ilmu yang kita dapatkan selalu di mutolaah, dipelajari walaupun sedikit, kadang-kadang juga diamalkan walaupun sedikit, itu akan membawa keberkahan, membawa pada kita semuanya.